Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, baik. Hari ini kita akan belajar ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silakan Ketua Kelas Abi untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Abi. Anak-anak, terima kasih sudah menata bangku dengan rapi. Coba dilihat bawahnya ada sampahnya enggak? Sudah bersih semua? Sudah? Enggak ada sampah ya? Boleh bangkunya sedikit diluruskan, yang belum lurus dengan depannya silakan diluruskan dulu. Kemudian siapkan alat tulis yang kita butuhkan hari ini ya, buku pelajaran, buku paket, alat tulis dan lain sebagainya. Oh iya, Bu Fitri ingin tanya, kira-kira hari ini ada nggak yang tidak masuk? Berliana, sekretaris, teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Iya. Kenapa? Ada alasannya? Mengapa? Belum ada ya? Ya, terima kasih. Ada satu yang tidak masuk ya hari ini anak-anak, Imratun Najwa. Baik. Anak-anak, ada yang masih ingat mungkin ya? Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Silakan angkat tangan mungkin. Iya, Cika silakan. Iya, maaf kurang jelas Cika, diulang lagi. Iya, betul anak-anak. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Betul sekali. Berarti hari ini kita ganti ya, ganti materi, tetap teks berita, tapi kita ganti materi. Ada yang tahu? Kita hari ini belajar tentang apa? Mungkin Lia? Tahu Lia hari ini belajar tentang apa? Teks berita yang ya, mungkin seperti ini ya. Jadi mungkin Lia lupa. Hari ini kita belajar menyajikan ya, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Ya, intinya kita menulis, ini ya belajar menulis teks berita hari ini. Bisa menulis juga, bisa juga membacakan karena di sini kajiannya atau kompetensi dasarnya adalah menyajikan. Jadi menyajikan itu bisa ditulis, bisa juga dibaca. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, kalian juga perlu mengetahui seperti biasa ada kompetensi dasar yang harus kalian tahu. Ada satu, yaitu 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, baik itu lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Setelah kompetensi dasar, kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan, baik itu dari lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Nah, berarti kita belajarnya tentang ini ya. Kira-kira bisa tidak ya mencapai tujuan pembelajaran ini? Bisa? Bisa ya, bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sebelum belajar menyajikan teks berita, kalian perlu tahu dulu struktur dan unsur kebahasaannya. Kalau nggak tahu strukturnya, nggak tahu unsur kebahasaannya, berarti bagaimana cara menulis teks berita? Mungkin ada yang masih ingat struktur teks berita itu apa? Silakan angkat tangan. Aulia, silakan. Struktur teks berita apa saja? Yang agak keras suaranya boleh? Iya, betul sekali. Boleh diberi tepuk tangan, Aulia. Iya, kita lihat ya. Sama nggak kira-kira dengan PowerPoint-nya, Bu Fitri? Ya, pertama ada kepala berita, betul. Ada teras berita, betul. Ada tubuh berita, betul. Ada kaki berita atau ekor biasanya kita menyebutnya. Karena ini segitiganya terbalik ya, Bu Fitri hanya ngulang ya. Jadi namanya adalah piramida terbalik. Nah, itu penjelasannya ya. Ini karena hanya mengulang, Bu Fitri nggak menjelaskan lagi ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat ya, cara menuliskan berita itu komposisinya seperti ini. Ada judul berita, kemudian teras. Teras ini adalah yang paling penting dalam teks berita. Jadi peristiwanya dimasukkan di sini. Kira-kira peristiwa yang diberitakan itu, diinformasikan itu apa? Kemudian ada tubuh berita, mulai penting. Terus ada namanya ini informasi tambahan atau kaki berita, bisa kurang penting. Jadi kaki berita atau ekor berita itu bisa dimasukkan apa ya, seperti simpulan gitu ya. Simpulan dari teras dan tubuh berita. Karena hanya mengulang, jadi tidak perlu terlalu panjang. Ini penjelasannya ya. Nah, ciri kebahasaan teks berita. Ada yang tahu ciri kebahasaan teks berita itu apa? Satu aja boleh. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan anak-anak. Ada yang masih ingat? Erlin? Erlin masih ingat? Balgis mungkin? Udah ingat? Kemudian Albi? Menentukan teks berita. Masih belum, nggak apa-apa, tapi sudah bagus mau menjawab. Abi, unsur kebahasaan teks berita masih ingat? Ada kalimat? Ada kata? Nggak ingat? Oke. Ya, menggunakan kalimat langsung dan tak langsung. Kemudian menggunakan kata kerja, menggunakan konjungsi temporal atau waktu, menggunakan kata keterangan, dan yang terakhir menggunakan bahasa baku. Nah, ini adalah materi yang inti ya, sudah mulai menyajikan teks berita. Anak-anak, ya, karena hari ini kita belajar menyajikan teks berita, maka Bu Fitri akan memberikan masalah pembelajaran dalam bahasa Indonesia ya, tepatnya menyajikan teks berita. Kira-kira kalau kita menyajikan teks berita itu ya, langkah-langkah dalam menyusun teks berita itu bagaimana ya? Karena saya harus menyajikan teks berita, berarti harus ada langkah-langkahnya. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Nah, itu adalah masalah yang harus kalian pecahkan. Bagaimana caranya kalian menyusun teks berita dengan baik, kemudian menulisnya, kemudian membacakannya di depan teman atau guru. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bertanya tentang menyajikan teks berita ini? Ini masuk sesi bertanya jawab, silakan. Ya, silakan, Adib. Kalau kita sudah menyusun teks berita, apa harus dikoreksi lagi? Iya, terima kasih Adib, pertanyaannya bagus sekali ya. Ketika kita sudah menyajikan teks berita, sudah menulis nih Bu, sudah menulis teks berita, sudah jadi. Perlu nggak Bu dikoreksi lagi? Jawabannya adalah perlu. Ya, perlu dikoreksi lagi. Karena ketika kita menulis teks berita, ya, kita butuh pengkoreksian, kita butuh pembenaran apakah berita ini sudah ada strukturnya kah, sudah ada unsur kebahasaannya kah,
ejaannya bagaimana, huruf kapitalnya bagaimana, tanda titik, tanda komanya sudah benar atau salah, seperti itu. Jadi perlu ya Adib ya. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lain anak-anak mungkin yang bisa ditanyakan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Saya yang bertanya ke kalian coba. Kira-kira peristiwa apa yang bisa dijadikan teks berita? Dia, kira-kira peristiwa apa dia yang bisa dijadikan teks berita? Terserah, apa aja boleh. Apa dia kira-kira? Yang keras? Kecelakaan lalu lintas. Iya, betul sekali. Terima kasih dia. Ya, anak-anak, kecelakaan lalu lintas itu bisa dijadikan teks berita. Bu Fitri ingin tahu yang lainnya, Cika. Peristiwa apa yang kira-kira bisa dijadikan teks berita? Apa? Kira-kira? Selain kecelakaan lalu lintas, apalagi? Kebakaran, ya kebakaran di rumah, di hutan misalnya ya boleh sekali, ya betul, berarti sudah ada gambaran untuk menyusun teks berita. Kemudian Bu Fitri punya langkah-langkah menyusun teks berita. Tapi sebelum Bu Fitri buka PowerPoint-nya, Bu Fitri ingin tahu kira-kira semalam kalian sudah belajar atau belum? Nah, langkah-langkah menyusun teks berita, ada yang tahu pertama langkahnya bagaimana? Silakan angkat tangan. Ya Albi? Iya, menentukan peristiwa dulu, bagus. Beri tepuk tangan untuk Albi anak-anak yang keras. Ya, memang langkah-langkah menyusun berita itu pertama harus menentukan peristiwa. Kira-kira yang kedua apa? Ada yang tahu? Erlin, silakan. Iya, betul. Beri tepuk tangan juga untuk Erlin. Ya, mencari sumber berita setelah menentukan peristiwa, kita harus mencari dulu sumber beritanya. Kemudian ada lagi yang tahu langkah-langkah menyusun teks berita? Ya, Aulia? Melakukan wawancara, boleh. Beri tepuk tangan juga untuk Aulia. Yang lainnya anak-anak, setelah melakukan wawancara apa? Alfa mungkin? Mungkin tahu? Lupa? Ya. Abi, tahu Bi? Setelah melakukan wawancara ada apa? Belum tahu juga. Iya, Balki silakan. Iya, boleh. Membuat kerangka itu juga penting. Beri tepuk tangan juga untuk Balkis yang keras. Ya, kita buka ya. Oke. Pertama, betul tadi Albi mengatakan menemukan peristiwanya dulu Bu atau kejadian. Jadi seperti yang dikatakan Diah tadi, seperti yang dikatakan Cika tadi, peristiwanya misalnya adalah kebakaran, kemudian kecelakaan, kemudian mencari sumber berita, melakukan wawancara. Ini tadi kelewatan ya, belum disebutkan, mencatat hal penting, kemudian membuat kerangka, dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Bagus, sudah hampir 75% kalian paham tentang langkah-langkah menyusun teks berita. Nah, karena hari ini kalian menyusun teks berita, kemudian kalian akan menyusun kerangka dulu, maka ini adalah contoh contoh kerangka teks berita. Misalnya topiknya pendidikan. Kepala berita, ini beritanya Bu Fitri ya. Kepala beritanya tetap lakukan pembelajaran daring dan demi menekan penyebaran COVID-19. Teras beritanya, saya mau kerangka isinya adalah pemerintah Kota Semarang mengeluarkan aturan pembelajaran daring bagi sekolah di wilayah zona merah. Kemudian tubuh berita, saya ada dua kerangka. Yang pertama, setiap sekolah telah menyiapkan berbagai alternatif media untuk menunjang sistem pembelajaran daring.
Kemudian yang kedua, setiap sekolah mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan tidak menghadirkan siswa ke sekolah. Yang terakhir, saya mau isi kaki beritanya, pemerintah itu mengimbau setiap sekolah untuk melaksanakan sistem pembelajaran daring jika wilayahnya sudah zona hijau dan seterusnya. Ini adalah contoh kerangka teks berita yang nantinya bisa dibuat menjadi teks, bahkan bisa dibacakan atau dibacakan seperti pembacaan berita ya di televisi. Jadi ini adalah berangkat dari menyajikan teks berita. Jadi bisa ditulis, bisa juga dibaca. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan anak-anak dari contoh kerangka yang sudah Bu Fitri tayangkan. Ada yang tanya? Tidak ada? Oke. Ini Bu Fitri lewati dulu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, kalian mengamati mengamati video ini ya. Didengarkan baik-baik, siapkan alat tulis boleh. Siapkan alat tulis boleh. Sebelum kalian menyimak teks berita ini ya, Bu Fitri akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Saya semalam sudah berdiskusi dengan sekretaris ya. Sekretaris silakan kelompoknya yang semalam itu diarahkan. Jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Boleh silakan dimulai dari hitungan ketiga. Kalian membentuk bangkunya disatukan. Bangkunya 2 aja ya. 2 kotak ini disatukan, kemudian kursinya dijajar di sampingnya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Yuk. Berkelompok dulu. Silakan. Kelompok 1 siapa Lia? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Boleh dibacakan. Balkis sama Abi, silakan kelompok 1 di sebelah sana. Ya. Ya, silakan berkelompok dulu. Bentuk kelompoknya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan bangkunya ditata. Silakan berdiri semua anak-anak. Silakan berdiri semua. Ya. Tasnya nggak usah dibawa, cukup membawa alat tulis saja, karena nanti akan kembali lagi. Silakan kelompok 1 di sini, disatukan bangkunya. Bu Fitri buka lagi ya. Kelompok 1. Ayo, segera. Kelompok 1 ada Cika, ada Aulia, ada Adib, dan Abi. Silakan di sebelah sana. Bangkunya disatukan, bangkunya Erlin sama belakangnya. Kelompok 2 ada Balkis, ada Lia, ada Albi, sama Fikri. Kelompok 3 ada Alia, ya, ada Erlin, ada Yekti, dan Adibah. Kelompok 3 sebelah sini anak-anak. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ini. Ya.
Ya. Mm-mm. Sudah, kalian bisa menyiapkan buku untuk mendengarkan. Albi bisa duduk sebelah sini biar bisa lihat layar nanti. Ya, oke. Kalian juga boleh membuka buku-buku kalian yang sudah dibawa, babnya teks berita ya. Bab yang pertama, bisa juga membuka catatan-catatan ya. Catatan-catatan yang sudah Bu Fitri catatkan. Kemudian Bu Fitri juga akan menambah materi kalian supaya lebih banyak lagi untuk kalian mengumpulkan informasi. Bu Fitri bagikan lembar kerja peserta didik dan bahan ajar ya. Kemudian ini buat kelompok 1. Setelah bahan ajar, ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti dari melihat video ini atau mengamati video ini, kalian akan membuat kerangka dulu. Nanti kerangkanya dikerjakan di lembar peserta didik ini ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Ya, bisa dimulai ya anak-anak untuk memutar videonya. Didengarkan baik-baik. Abi jika perlu geser ke sebelah kanan boleh supaya melihatnya nanti tidak susah. Bisa? Dan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan tersendiri bagi guru, karena guru harus menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Anak-anak sebentar, dengar suara videonya Bu Fitri? Dengar? Adib dengar? Kecil. Sudah. Berarti ki maksudnya anak-anak nggak dengar nggak apa-apa ta? Oh iya. Wayai apa?
Oh, mic-nya. Oh, biar kedengeran nih di laptopnya. Oh, iya. Oke. Terus lagi mulai lagi ya? Seperti sekolah-sekolah lain pada umumnya, SMK Negeri 7 Kota Semarang juga menerapkan selama pandemi COVID-19. Dan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan tersendiri bagi guru, karena guru harus menyajikan pembelajaran yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti, sehingga para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Sejumlah tantangan positif, yakni pembelajaran secara daring bisa menunjukkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi, seperti membuat jadwal pembelajaran online yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut mutlak harus dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik secara menarik dan efektif. SMK Negeri 7 dalam menghadapi era new normal ini sudah mempersiapkan dengan cara membuat jadwal online, di mana jadwalnya itu sudah kita bagi 1 minggu bergulir untuk normatif adaptif dan 1 minggu untuk produktif. Nah, guru-guru sudah kami latih melalui IHT Microsoft Office 365, kemudian mengaplikasikan di dalam PJJ ini. Setiap pada saat jadwal ada, para guru akan mengagendakan atau membuat semacam perjanjian dengan siswanya kapan dia akan melaksanakan pertemuan tatap muka dan penugasan. Guru juga memiliki peran strategis untuk membuat tangguh siswa dengan berusaha memotivasi mereka untuk disiplin belajar, semangat dalam melaksanakan tugas, aktif dalam sesi presensi, dan menghidupkan interaksi online dengan guru dan teman-teman, serta berusaha berkarya melalui pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. Asika Daniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, sudah selesai anak-anak. Silakan dari Sudah selesai anak-anak, silakan dari video yang sudah Bu Fitri putar tadi, buatlah sebuah kerangka mulai dari topik, kemudian struktur, sertakan juga unsur kebahasaan. Silakan dikerjakan lembar kerja peserta didiknya, dibuka buku paketnya, dibuka bahan ajar yang sudah Bu Fitri berikan untuk kalian mendapatkan konsep, mendapatkan materi, kemudian menghubungkannya atau menalar ke dalam kerangka yang akan kalian buat. Bisa dimulai dari sekarang. Bu Fitri bantu ya untuk berkeliling. Ya, bentar. Bagaimana? Kira-kira topiknya apa? Erlin, topiknya apa ditulis? Topiknya apa tadi? Ya, ditulis kelompoknya dulu. Terus kelompok 2, nulis kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1, Bu Fitri ingin tahu topiknya apa, Cika? Topiknya apa? Topiknya apa tadi, Abi? Kira-kira. Topiknya belajar daring. Boleh ditulis belajar daring. Hasil diskusinya. Belajar daring. Kelompok 2 sudah menemukan topiknya apa?
Kira-kira topiknya apa? Kayaknya tadi kelompok 3 sudah nemu. Tiga. Apa topiknya tadi? Dia yang bilang tadi apa? Yang mengatakan dia tadi? Topiknya apa dia? Boleh. Judulnya apa tadi? Kesulitannya apa? Nggak apa-apa, diomongkan aja. Kesulitannya apa? Nggak ada? Nah itu mulai dikembangkan. Kesulitannya apa, Balkis? Kesulitannya apa? Sudah bisa semua? Ya. Ya, kesulitannya apa? Ayo Abi, tanyakan. Nanti yang baca di depan gimana? Salah satu aja. Salah satu aja. Ya. Yang bisa siapa? Nah, itu Albi sudah nyatet. Gak apa-apa, sebisanya Albi. Balik. Nanti yang bacakan teks beritanya siapa? Balkis ya? Balkis ya? Ya wis ayo, segera dikerjakan. Sambil dibuka buku-buku pelajarannya, boleh, bahan ajarnya dibuka, boleh. Sambil membuka buku catatan tadi ketika mendengarkan kan dicatat, boleh dibuka untuk menambah pengetahuan dalam mengerjakan atau menyusun teks berita. Kelompok 3 nanti yang membaca teks beritanya siapa? Erlin. Ya wes, ayo non dikerjakan. Tadi catatannya Albi mana? Yang tadi catatannya, yang nyatet video tadi loh. Ini tah. Lah ini sudah dikerjakan sama Albi nih.
Sudah lengkap itu. Ya kan, itu aja sudah. Intinya kan sama. Ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, ini diberikan Albi mulai nulis beritanya di sini. Kan ini berangkat dari kerangkanya ya. Dibagi. Misalnya Albi buat teras, Alfa buat tubuh. Siapa namanya? Lia buat kaki. Nah, Balkis nanti tinggal ngoreksi. Ya. Dari mana itu? Tubuh tak? Iya, sistem pembelajaran daring. Nggak cukup di kecil-kecil kayak semut. Ya, tinggal itu tubuh ya, kaki ya. Sudah. Sekarang berikan Albi bukunya. Ayo Albi buat berita sama Alfa. Yes. Sebisanya. Contoh teks berita ini, ada contoh teks berita kayak gini. Ini teks berita. Dibuat aja buat awalan, lihat aja nggak apa-apa. Terus Balkis sama Liam buat itu tubuh berita, kerangkanya dilihat. Terus contoh beritanya lihat di buku paket. Bagaimana memulainya gitu. Ayo. Nanti harus presentasi semuanya, soalnya harus maju semuanya, harus selesai. Apa yang nggak bisa? Nggak apa-apa. Lebih dipercepat? Nggak apa-apa, dikeluarkan aja. Sampai keluar nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan, tanya ya anak-anak, angkat tangan boleh. Angkat tangan boleh, silakan. Nah, kalau misalkan sudah tahu, ini apa yang sudah teras? Ya, teras berita. Berarti dia buat beritanya. Teras beritanya ini dia berarti harus mengembangkan. Teras. Terus habis itu kepala berita judulnya apa? Kepala berita judulnya apa? Langsung diisi. Terus habis itu ya judulnya diisi, kemudian tubuh berita langsung diisi, nanti dia yang buat beritanya ya, biar sama-sama selesai. Ayo judulnya diisi dulu. Lia sama Balkis buat tubuh ya kan? Buat tubuh berita. Kalau nggak cukup di sini dulu aja. Pakai pensil boleh. Ya. Untuk yang terakhir itu ya Bu, yang pas semua kelompok udah maju. Jadi beritanya ditulis di sini. Sekarang kamu sudah buat kerangka, nulis beritanya di situ. Nanti kan kalau ada koreksi di sini, kalau nggak ada koreksi berarti ditulis lagi di sini. Baik itu ada koreksi maupun tidak ada koreksi, ini beritanya tulis di sini. Ya. Nah,
Berarti itu segera diselesaikan dulu yang teks berita yang di situ ya. Dibagi, misalkan tubuhnya Cika, terasnya Cika, Abi tubuhnya, terus Adip kakinya. Jadi biar langsung disatukan di situ. Buat di buku masing-masing dulu, buat di buku tulisnya masing-masing, urut-urutan dulu. Kan soalnya sudah tahu kerangkanya, taruh tengah aja. Kerangkanya taruh tengah. Ini loh teman-teman, ini adalah tubuhnya, terasnya, kakinya. Ya, sekarang kita kembangkan dulu gitu. Contoh beritanya di mana? Contoh beritanya ada di buku. Coba bukunya dibuka, kan pasti ada contoh berita. Nah, ini contoh berita, ini berita untuk mengawali. Untuk nama beritanya dibuat sesuai dengan nama sekolah atau nama kalian boleh. Hadijah.com, Hadijah News boleh, atau Gesik itu kan majalah kita. Gitu. Boleh. Intinya berita itu pokoknya masuk adiksi Mbabenya. Ya, waktunya Bu Fitri batasi 5 menit ya. 5 menit lagi sudah selesai karena harus presentasi. Silakan dikerjakan lebih cepat. Ya. Silakan dikerjakan lebih cepat. Ya, terus bekerja. Sudah. Ya, terima kasih anak-anak. Waktu diskusinya, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Silakan yang presentasi kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Silakan yang pertama kelompok 2 maju di depan. Silakan. Ayo. Ayo. Langsung dibacakan kerangka dan teks beritanya. Ayo, ayo. Ayo. Ya, di sini, di atas. Semuanya. Ya. Ya. Perkenalkan, saya kelompok 2. Seperti biasa, saya kelompok 2. Saya akan mempresentasikan kerangka teks berita. Silakan, Balkis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Ada lagi? Sudah? Sudah. Ya. Ada pertanyaan anak-anak, silakan. Kelompok 1 yang ingin bertanya mungkin? Kelompok 1. Ya, silakan Abi. Kaki beritanya apa sudah ada? Tolong dibacakan kaki berita. Ya, Albi yang menjawab. Pemerintah Kota Semarang mengimbau setiap sekolah di Kota Semarang untuk melaksanakan sistem pelajaran jarak jauh keempatnya. Ya, sudah dengar ya Albi ya? Ya, terima kasih Albi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh menutup presentasi, kemudian duduk kembali tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak tepuk tangan. Silakan yang kedua kelompok 1, silakan. Yang membaca siapa? Taruh ditempelkan. Ya, silakan Adik. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang lagi Adik, teman-temannya belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan struktur berita. Kerangka berita. Untuk tema pendidikan, judul pembelajaran daring di Kota Semarang. Kepala berita, SMKN 7 Semarang melakukan pembelajaran daring. Teras berita, guru SMKN 7 Semarang membuat jadwal pembelajaran. Tubuh berita, kunci pembelajaran daring, guru harus kreatif dalam menyajikan jadwal pelajaran. Kaki berita, guru memotivasi siswa untuk disiplin dan semangat dalam pembelajaran. Ya, beritanya dibacakan. SMKN 7 Semarang melakukan pembelajaran daring. Akhir-akhir ini SMKN 7 Semarang melakukan pembelajaran daring. Ada yang ingin bertanya anak-anak pada kelompok 1? Ya, Erlin silakan. Teras sama kakinya bisa dibacakan? Ya, itu Cika. Guru SMKN 7 Semarang membuat jadwal pembelajaran daya efektif dan terencana dalam keterbatasan waktu. Itu untuk teras. Untuk kakinya atau tubuhnya dulu ya? Tubuh, silakan. Tubuh berita, kunci pembelajaran daring adalah guru harus kreatif dan menyenangkan dalam menyajikan jadwal pelajaran sehingga siswa tidak bosan dan tetap produktif dengan memanfaatkan teknologi. Ya, untuk kakinya Kaki berita, guru memiliki peran strategis dalam pembelajaran daring, yaitu dengan memotivasi siswa untuk disiplin dan semangat dalam belajar, melaksanakan tugas, aktif dalam presensi, dan menghidupkan interaksi dalam online. ya, itu ya Erlin ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, boleh menutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Silakan kelompok 3 untuk maju. Yang mau membacakan Erlin ya? Taruh di kerudungnya dong. Setel.
Dibuka dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kerangka berita. Untuk tema pendidikan, judul pembelajaran daring, kepala berita, pembelajaran daring memberi tantangan positif pada guru dan sekolah. Teras berita, penyajian pembelajaran yang terencana dan efektif menjadi tantangan bagi guru untuk melakukan pembelajaran daring. Tubuh berita, guru memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Kaki berita, pembelajaran daring memberi tantangan kepada guru untuk memanfaatkan teknologi dan membuat siswa menjadi lebih tangguh. Teman-teman, silakan tadi mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 3. Ya, Berliana silakan. Apakah betul tidak ada kalimat langsung dan tidak langsungnya menurut pengkoreksian Berliana? Ada. Oh ada, ya dibacakan dia, silakan dia. Kalimat langsungnya itu, para siswa mendapatkan pendidikan gratis dan tinggal di asrama, ujar dia. Kalimat tidak langsungnya itu, Muktadimah berujar bahwa para siswa mendapatkan pendidikan gratis dan tinggal di asrama. Yang kalimat langsungnya yang berujar siapa dia? Dia. Dia. Oh iya, ya. Sudah, Berliana? Sudah ya? Ya. Terima kasih Berliana pertanyaannya. Terima kasih kelompok kita. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Boleh menutup presentasinya kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok terakhir. Ya, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 sudah presentasi, sudah mengomunikasikan hasil diskusinya di depan. Ya, Bu Fitri tadi juga sambil menilai apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian presentasikan. Ya, kemudian kelompok yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang keras. Ya, kelompok 1 sendiri nggak tepuk tangan. Ya, baik anak-anak. Sebelum Bu Fitri mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, kira-kira kalian bisa menyimpulkan apa saja yang kalian dapatkan atau yang kalian pelajari hari ini. Kira-kira aku tadi dari awal sampai akhir aku belajar tentang apa? Silakan yang mau angkat tangan. Silakan. Aulia, hari ini Aulia belajar apa aja tadi sejak tadi? Iya. Iya. Iya, betul. Membuat ini Bu, belajar langkah-langkah menyusun berita, membuat berita. Kemudian yang terakhir apa Aulia? Tadi enggak dengar? Oh, membuat kerangka. Jadi setelah menyusun, kemudian membuat kerangka, kemudian membuat teks beritanya. Bagus. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Albi? Tidak ada. Kayaknya sudah ya, semuanya sudah disebutkan Aulia semua. Kalau sudah menyimpulkan anak-anak, kira-kira bagaimana ya perasaan kalian ketika belajar teks berita hari ini, terutama menyusun atau menyajikan teks berita? Lia, bagaimana perasaanmu ketika belajar teks berita ini? Senang. Senang karena dapat apa hari ini?
dapat mempelajari teks berita. Abi perasaannya bagaimana, Albi? Senang. Oke. Baik, terima kasih. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, oh ya, sebelum Bu Fitri mengatakan untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang apa, kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Ada soal seperti biasa, 10 soal yang akan kalian kerjakan. Kali ini boleh dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Ini saya bagikan dulu. Silakan dikerjakan di rumah. Evaluasi pembelajaran, kira-kira hari ini aku bisa menempuh atau aku bisa menjawab soal itu sampai seberapa banyak gitu ya, nilaiku berapa gitu. Silakan Cika ya, boleh dikerjakan di rumah. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Kalau sudah teks berita kita belajar tentang apa? Yang bab yang kedua belajar tentang apa? Adib tahu? Masih ingat? Adib tahu mungkin? Setelah teks berita belajar apa? Pinter, iklan, slogan, sama poster Bu. Nanti kita di pertemuan selanjutnya belajar bab 2, yaitu pertama mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Karena tadi yang paling bagus nilainya ya adalah kelompok 1. Kelompok 1 berarti tetap semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kelompok lain tidak perlu berkecil hati, masih ada bab-bab berikutnya dan presentasi-presentasi berikutnya yang kalian bisa unjuk gigi ya. Kalian bisa menampilkan presentasi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Sebelum Bu Fitri mengakhiri pelajaran, silakan Abi dipimpin lagi teman-temannya untuk berdoa. Silakan Abi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Iya. Terima kasih Abi. Baik anak-anak, sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.